Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang masih mempercayakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Allah masih memberi kita sehat, Allah masih memberi kita kehidupan, dan Allah masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bertemu di majelis yang dicari-cari oleh para malaikat, yaitu majelis ilmu. Majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah dan mencurahkan atasnya rahmah, dan Allah membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu malam ini membawa faedah bagi kita, membawa manfaat bagi kita. Karena ilmu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apapun tujuannya kita hadir di sini pasti akan membawa faedah. Dan mudah-mudahan juga ini salah satu amal yang mendatangkan pahala bagi kita nanti di hari kemudian. Dan pada malam ini kita berbicara tentang salah satu sifat manusia. Perlu saya koreksi sedikit. Yang benar judulnya adalah musibah kejahilan, bukan kebodohan. Karena bodoh itu
tidak tercela secara mutlak. Tapi kalau jahil itu pasti tercela. Orang bodoh belum tentu jahil. Banyak orang-orang pintar yang justru jahil. Beda antara bodoh dan jahil. Maka kata-kata jahalah, kata-kata jahil di dalam Al-Quran itu tidak bisa diartikan bodoh, tapi jahil. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan manusia lahir ke dunia ini dengan membawa kejahilan. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi mereka semua tidak mau menerima amanah tersebut. Karena takut, khawatir tidak bisa mengembannya. Lalu amanah ini dipikul oleh manusia, anak Adam, kita. Innahu, sesungguhnya anak Adam itu punya dua sifat, zalum dan jahul. Salah satunya adalah sifat jahul, penuh kejahilan. Itu sighah mubalaghah, kata hiperbolis dari kalimat jahil. Jahul yang penuh kejahilan, yang banyak kejahilannya. Itulah manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, manusia diselimuti dengan kejahilan. Kadang-kadang yang sudah berilmu saja bisa jadi jahil ketika dia melupakan ilmu. Ketika kita lupa, kita jahil, padahal kita tahu. Para jemaah yang dimuliakan, itulah kejahilan manusia. Dan itu kelemahan ilmu kita. Maka manusia datang ke dunia ini dengan membawa sifat tersebut. Enggak ada yang lahir lalu dia berilmu, enggak ada. Hatta para nabi dan rasul. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia, memberikan ilmu, dan salah satu kewajiban yang paling penting atas setiap insan adalah menuntut ilmu. Nabi bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan hakikat menuntut ilmu itu adalah mengangkat kejahilan dari diri kita. Satu demi satu, melalui proses menuntut ilmu, kita mengangkat kejahilan kita. Maka kita pun mengetahui apa-apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita tahu tentang Allah yang sebelumnya kita tidak mengenalnya. Melalui proses menuntut ilmu, kita mengangkat kejahilan kita. Tapi kejahilan yang terangkat ini kadang-kadang kembali lagi karena lupa. Maka kita jahil lagi. Maka proses menuntut ilmu itu enggak ada tamatnya. Itu akan terus berlangsung sampai kita pergi meninggalkan dunia. Maka dari itu
Para ulama ketika ditanya, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Seperti Ibnul Mubarak pernah ditanya oleh muridnya, sampai kapan engkau menuntut ilmu wahai imam? Maka beliau menjawab, hattal mamat, sampai mati. Itu seorang ulama. Beliau tidak menganggap sudah selesai menuntut ilmu, enggak. Terus menuntut ilmu, terus mengangkat kejahilan-kejahilan dari dirinya sampai mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan makin tua usia kita, makin besar kebutuhan kita kepada ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebaikan pada seorang hamba dengan ilmu. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Artinya, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk menuntut ilmu. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari berkata, menjelaskan konsekuensi logis mafhum mukhalafah. Konsekuensi logis dari hadis tersebut adalah apabila Allah menghendaki keburukan atas seseorang, maka Allah biarkan dia jahil. Itu tanda bahwa Allah menghendaki keburukan atas hamba tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka proses menuntut ilmu ini merupakan proses yang sangat penting. Para ulama mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya selama hayat dikandung badan, kewajiban menuntut ilmu itu tidak boleh kita tinggalkan. Jadi jangan merasa saya sudah tamat menuntut ilmu, saya sudah berada di puncak ilmu. Kalau dia berkata seperti itu berarti dia berada di puncak kejahilan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini penuh kejahilan. Seperti sifat yang Allah sematkan bagi kita, jahul, banyak jahilnya. Kita sudah menuntut ilmu saja, itu masih jahil. Kita lupakan ilmu yang sudah kita dengar, kita langgar. Betul enggak? Iya, itu kan jahil namanya. Bukan enggak tahu, tahu tapi dilanggar, jahil lah itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, ilmu itu dikaitkan dengan kebaikan. Jahil itu berkaitan dengan keburukan. Maka bagi yang ingin kebaikan bagi dirinya, dia harus bangkit menuntut ilmu. Berkenaan dengan ilmu, saking pentingnya, saking urgennya ilmu itu, ilmu adalah salah satu perkara yang akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur. Ya. Salah satu dari 4 pertanyaan Mungkar dan Nakir di alam kubur, fitnah kubur namanya, adalah pertanyaan tentang ilmu. Ada 4 perkara yang akan ditanyakan. Pertama tentang Ar-Rabb, siapa Tuhanmu. Yang kedua tentang agama, apa agamamu. Yang ketiga tentang Nabi, siapa Nabi yang telah diutus kepadamu. Dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang ilmu, apa ilmumu. Itu yang sahih ya, karena banyak
versi-versi yang berseliweran di luar, tanya tentang ini, tentang itu. Yang sahih berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih, ada 4 pertanyaan yang akan diajukan oleh Mungkar dan Nakir. Salah satunya adalah ma ilmuka, apa ilmumu? Kira-kira siap enggak menjawabnya ini? Kalau ditanya sekarang, apa jawabannya? Apa jawabannya? S1, S2, S3, begitu? Enggak. Itu bukan jawaban yang benar. Seorang mukmin akan menjawab, qara'atu kitab Allah, amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah, aku mempelajari kitabullah, aku imani dan aku amalkan. Itu jawaban seorang mukmin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu akan dihadapi oleh setiap insan di dalam kuburnya. Maka kita harus bersiap-siap untuk menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir. Orang yang jahil, tentunya dia tidak akan bisa menjawab. Orang yang hidupnya diliputi, diselimuti dengan kejahilan, nggak pernah mempelajari agamanya, nggak pernah mempelajari kitab sucinya, padahal Allah telah menyuruh kita untuk mentadabburinya, dia nggak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir itu. Ini di alam kubur. Nah, ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar, Allah akan memanggil manusia satu demi satu. Dan dia tidak akan bisa beranjak kemana-mana hingga ditanya tentang 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 4. Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti hingga ditanya 4 perkara. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Ditanya tentang badannya, untuk apa dia pakai badannya. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang terakhir akan ditanya tentang ilmunya. Wa an ilmihi madza amila bih. Apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Logikanya, orang yang menuntut ilmu saja belum tentu selamat. Bagaimana mungkin si jahil bisa selamat? Enggak mungkin itu. Karena sebagian orang dibisiki oleh setan, ini bisikan setan ya, was-was setan. Kamu enggak perlu menjadi orang alim, kamu enggak perlu tahu ini itu, kamu tidak perlu mendalami agama sungguh-sungguh. Biarkan saja dirimu jahil. Nanti di hari kiamat di hadapan Allah bilang saja enggak tahu. Kadang-kadang dibisiki seperti itu. Enak juga ya jadi orang jahil. Nah, itu bisikan setan itu. Kalau terlintas di telinga kita, enak juga jadi orang jahil. Enggak ada beban hidupnya. Tabrak sana, tabrak sini, kan enggak tahu. Dia pikir itu bisa menyelamatkannya. Ini bisikan setan. Ibnul Jauzi di dalam kitabnya yang berjudul Talbis Iblis. Apa? Talbis Iblis. Beliau mengatakan bahwa tipu daya iblis yang pertama ke telinga manusia kepada anak Adam adalah mengeluarkannya dari ilmu.
Itu tipu daya iblis yang pertama. Bisikannya kepada anak Adam adalah mengeluarkan anak Adam itu dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Apabila cahaya itu padam, maka setan, iblis, dan bala tentaranya akan leluasa menyesatkan anak Adam ini dalam bentuk kesesatan apapun yang diinginkannya. Coba lihat orang jahil. Ya. Iblis itu bebas, mau dijadikan apa bisa itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan heran kalau ada fenomena yang kadang-kadang nggak masuk akal. Kemarin muncul seseorang yang mendakwakan dia bisa menggandakan uang. Betul ya? Iya. Beberapa tahun yang lalu itu ya. Konyol enggak itu? Konyol itu. Yang kita bingung itu, kalau dia bisa menggandakan uang, ngapain dia gandakan uang orang lain? Kalau dia bisa menggandakan uang, ngapain dia minta banyak-banyak? Itu kita nggak bisa paham juga nomor serinya gimana itu. Para jemaah dimuliakan Allah. Tapi sudah sekonyol itu pun, ada nggak yang mengikuti? Ada nggak yang percaya? Saya tanya dulu. Ada nggak? Banyak. Bahkan yang lebih konyol lagi, ya. Banyak dari kalangan akademisi S1, S2, S3 percaya. Itulah kalau sudah jahil. Setan leluasa mau bagaimanapun gampang bagi setan itu untuk menyesatkannya. Ya, sebelumnya itu muncul yang namanya Pocari Sweat, Iponari. Ya. Yang katanya dapat batu bisa menyembuhkan itu. Itu luar biasa itu. Itu rumah sakit bisa tutup itu. Itu orang antrian sampai berpuluh-puluh kilometer itu bawa gelas ini ya untuk dicelupkan air di situ. Bahkan saya lihat langsung itu ada berita yang memberitakan gitu ya, stasiun TV yang memberitakan. Di antara yang antri itu ada dokter, Pak, spesialis. Nah, kalau sudah setan leluasa menyesatkan anak Adam itu kalau sudah jahil. Maka jangan berpuas diri jadi orang jahil. Itu salah satu was-was setan kepada anak Adam, para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, salah satu tanda hamba itu termasuk hamba yang beruntung, Allah mudahkan baginya untuk menyerap ilmu, memahami ilmu. Tafaqquh fiddin, mendalami agama. Kadang-kadang kita ini terlalu naif. Untuk mendalami dunia, kita habis-habisan. Dana jor-joran. Saya tidak menyalahkan antum mendalami ilmu dunia, enggak. Tapi adil sedikit terhadap ilmu agama. Mungkin kita nggak sadar, kita nuntut ilmu dunia itu menghabiskan waktu 1/4 abad dari umur kita. 1/4 abad. 25 tahun mulai dari TK sampai S3. Sampai S4. S5. Samsung sudah S20, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Tapi untuk menuntut ilmu agama, kalau sempat, 15 menit sudah gelisah. Kalau untuk menuntut ilmu dunia, berapa dananya pun kita siapkan. Kadang-kadang kalau terpaksa harus nyogok. Kalau untuk ilmu agama, kita berubah jadi orang yang super pelit. Ku agama itu kayaknya rugi besar itu. Ya.
rugi besar. Kenapa saya beli buku ini? Nggak kenyang, nggak kenyang. Tapi kalau kita beli pulsa, nggak pernah kita banding-bandingkan dengan beli beras, beli susu anak, nggak pernah. Para jemaah yang dimuliakan, itu apakah adil sikap kita terhadap ilmu agama? Padahal kita tahu yang menyelamatkan kita itu adalah ilmu din, ilmu agama, pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang sunnah Rasulullah, pengetahuan kita tentang Islam. Banyak hari ini kaum muslimin yang jahil terhadap agamanya sendiri, nggak tahu. Saya pernah hari ini ya diundang ke sebuah sekolah SMA, eskul biasa lah ya. Wah, diundang ustadz, saya datang. Materinya dibuat judul yang hebat-hebat kan begitu ya. Maka saya mulailah kajian. Saya mulai ini, nggak kenyang, nggak kenyang. Tapi kalau kita beli pulsa, nggak pernah kita banding-bandingkan dengan, lo coba satu orang berdiri, berdirilah satu orang. Saya tanya, coba sebutkan rukun iman. Anak SMA nih ya, gelagapan dia jawabnya. Dia jawab apa? Syahadat, sholat, puasa. Nggak bisa membedakan rukun iman dan rukun Islam. Itu anak SMA zaman sekarang. Sebentar lagi pun akan pergi. Tapi anak-anak muda ini kita prihatin itu. Ya betapa rendah pengetahuan mereka tentang agama mereka sehingga rukun iman saja nggak tahu. Itu belum lagi kita minta jelaskan apa itu iman kepada Allah, apa itu iman kepada malaikat dan lain sebagainya. Itu nggak kita tanya, kita cuma sebutkan berapa. Itu pun nggak bisa jawab para jemaah yang dimuliakan. Itu kondisi kaum muslimin hari ini. Ya. Maka ya sekarang ini alhamdulillah majelis-majelis ilmu sudah menjamur di mana-mana ya. Ini menunjukkan antusias kaum muslimin untuk mendalami agama mereka. Tapi yang kita minta bukan hanya sekedar datang, duduk, dengar, diam, enggak. Tapi memahami dengan baik agama tersebut. Kontinuitas di dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang sebagian orang ada yang julukannya spesialis daurah. Nuntut ilmunya kalau ada daurah. Kalau enggak ada daurah, enggak pernah taklim. Nah ini penyakit. Ini kan cuma penyegaran. Ya. Untuk meningkatkan gairah antum kembali untuk menuntut ilmu. Perinciannya tentunya sudah ini. Sejauh mana kesungguhan kita untuk mendalami agama? Karena sebagian orang, mohon maaf, menuntut ilmu itu seperti mendengarkan musik. Kalau terdengar enak, lanjut. Nggak enak ini bunyinya, tinggal. Kita nggak akan paham agama kalau seperti itu modelnya menuntut ilmu. Kejahilan itu. Maka yang kita minta, ya fenomena menjamurnya majelis-majelis ilmu itu harus diiringi dengan apa? Kesadaran untuk mendalami agama dengan benar, sungguh-sungguh, nggak main-main lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Karena yang kita khawatirkan hari ini adalah seperti Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Allah mengatakan juga innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik maka haram atasnya surga, tempatnya dalam neraka,
dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Itu dosa yang paling besar. Tidak ada cerita surga bagi orang yang mati membawa dosa syirik. Nggak ada cerita surga. Maka perkara yang paling penting adalah menjaga diri kita, memastikan bahwa kita tetap berada di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi kalau kita bicara tentang la ilaha illallah, banyak kaum muslimin artinya saja karena kejahilan. Kalau ditanya kenapa buat seperti itu, enggak tahu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kita tidak mengkhawatirkan status di hadapan manusia. Kadang-kadang status kita di tengah-tengah manusia itu bisa menipu. Ya. Yang kita khawatirkan adalah status kita di hadapan Allah. Oleh karena itu para salaf dahulu, sahabat itu terus menangis dan tetap menjaga rasa takut karena mereka khawatir status mereka di sisi Allah bukan di sisi manusia. Kita tentunya tidak boleh juga kafir kan begitu ya. Mengkafirkan orang yang kita lihat berbuat syirik kafir, enggak boleh itu ngaur. Ada kaedah-kaedahnya. Mungkin kita bisa selamat dari status di tengah-tengah manusia. Tapi yang kita khawatirkan adalah status kita di sisi Allah. Ya kita lihat hari ini banyak fenomena-fenomena syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau ditanya kenapa buat seperti itu, jawabannya enggak tahu. Oleh karena itu salah satu alasan hujjah Allah mengambil persaksian atas kita padahal kita masih berada di tulang sulbi bapak kita Adam adalah ya ketika Allah meminta persaksian dari kita semua, alastu birabbikum. Apa jawaban kita? Bala syahidana. Bukankah aku adalah sesembahan kamu? Bukankah la ilaha illallah? Kita, alhamdulillah, semuanya anak Adam. Untuk apa Allah mengambil persaksian itu? Allah jelaskan itu di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 172. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami ambil persaksian itu supaya kamu tidak beralasan nanti di hadapan kami, yaitu di hadapan Allah. Inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, sesungguhnya kami ini orang yang enggak tahu menahu tentang itu. Kami enggak tahu. Kenapa kamu buat begini? Kata Allah nanti di hari kiamat. Buat syirik kamu. Kami enggak tahu. Allah mengatakan kami ambil persaksian itu supaya kamu tidak berdalih, beralasan seperti itu, enggak diterima. Maka jawaban di hadapan Allah, aku enggak tahu, itu enggak diterima. Kita buat dosa, kita buat syirik, kita buat kekufuran, maksiat dan lain sebagainya. Lalu kita katakan, ya Allah aku enggak tahu, enggak diterima. Kecuali satu kondisi bisa diterima, yaitu antum orang gila. Cita-cita jadi orang gila? Enggak ada, alhamdulillah. Mau jadi orang gila? Enggak mau kan? Nah, ya udah. Maka enggak akan diterima alasan aku tidak tahu. Kalau mau diterima jadi orang gila saja. Kalau mau diterima ya alasan itu di hari kiamat nanti. Maka Allah mengatakan kami mengambil persaksian itu supaya kamu tidak beralasan aku enggak tahu ya Allah. Kamu buat syirik lalu kamu katakan di hadapan Allah aku enggak tahu ya Allah. Itu
Allah mengatakan, wa yauma nahsyuruhum jami'an, dan ingatlah wahai manusia ketika kami mengumpulkan kamu semua di mana? Di padang mahsyar. Summa naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik, orang yang mati menghadap Allah dengan membawa dosa syirik dan dia belum bertaubat darinya, dan orang-orang musyrik, Allah berkata kepada mereka, aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun, di mana dulu sesembahan-sesembahan yang kamu minta selain aku, yang kamu berdoa kepadanya selain aku, yang kamu jadikan perantara antara engkau dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bentuk-bentuk syirik ya. Ada namanya syirkul al-wasaid. Allah ya, ada juga syirkul doa, berdoa kepada selain Allah. Maka Allah tantang mereka dan berkata, di mana dulu sembahan-sembahan yang kamu sembah selain aku, kata Allah. Apa jawaban mereka? Summa lam takun fitnatuhum illa anqalu. Dan tidak ada musibah yang lebih besar pada hari itu selain jawaban mereka. Apa jawaban mereka? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb kami, ya Allah, kami dulu bukan termasuk orang musyrik. Coba lihat, mereka menyanggah, bersumpah lagi, demi Allah kami dulu bukan orang musyrik. Periksa KTP kami kalau enggak percaya. Mereka bersumpah di depan Allah, kami bukan orang musyrik. Tapi Allah memvonis mereka sebagai orang-orang musyrik yang berbuat syirik. Ini di akhirat ya ceritanya, bukan di dunia. Di dunia bisa lolos. Ayat ini kalau kita baca takut gitu. Maka enggak ada alasan untuk berpangku tangan dan buang-buang waktu lagi untuk belajar kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar diucapkan, tapi diilmui. Karena Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah, pahamilah la ilaha illallah. Maka yang paling mengkhawatirkan adalah STS, syirik tanpa sadar. Nah itu ya. Kenapa? Karena jahil. Memang musibah jahil ini luar biasa. Ya, oleh karena itu menuntut ilmu ini merupakan salah satu indikasi taubat, hijrah atau apapun namanya. Kan sekarang ini sedang tren-trennya hijrah, taubat, kan begitu ya. Salah satu indikasi taubat nasuha, kalau betul-betul bertaubat, adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu para mufassirin ketika menafsirkan firman Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu yang menyertakan taubatnya dengan iman dan amal saleh. Para mufassirin menyebutkan amal saleh di sini adalah menuntut ilmu. Maka tanda orang yang betul-betul taubatnya, taubatan nas, taubat tapi enggak mau menuntut ilmu, enggak sungguh-sungguh menuntut ilmu, itu bohong. Itu belum dikategorikan sebagai taubatan nasuha. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita benar-benar ingin bertaubat, maka harus bangkit. Ini masih dipertanyakan taubatnya. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh bertaubat itu adalah kita menyertakan taubat kita dengan menuntut ilmu. Sudah mulai serius ini untuk mengangkat kejahilan-kejahilan. Sudah berbicara tentang dalil.
Saya sudah sholat sejak kecil. Oh itu dia. Sehingga dia nggak mau menuntut ilmu, padahal dia nggak tahu sholat yang benar gimana. Kita ini kan sholat yang Islam sejak lahir ya. Kebanyakan dari kita sholat itu kan hasil melihat, bukan berdasarkan riwayat, tapi hasil melihat Pak. Ya kalau nggak percaya preteli saja sholat kita satu demi satu. Kita buat begini, kita buat begitu, itu belum wuduknya ya. Kan hasil melihat. Oh sejak kecil ngelihat orang sholat seperti ini ya, sampai tua dia sholat seperti itu. Disuruh belajar nggak mau itu. Alasannya apa? Aku sholat sudah sejak kecil katanya. Ya benar. Itu kan melihat orang sholat, lain dengan belajar sholat. Itu masih satu ya, belum yang lain. Maka kita beragama itu kebanyakan hasil melihat orang, bukan hasil belajar. Dan banyak lagi kewajiban-kewajiban agama lain yang harus kita perbaiki. Ya maka mungkin sisa waktu yang ada pada terutama yang dari Eropa, Amerika, itu semangat menuntut ilmunya luar biasa. Karena mereka dapat Islam itu di tengah jalan, Pak. Susah payah. Ya, keberuntungan Allah memberikan hidayah kepada mereka hingga mereka menemukan Islam. Ketika mereka menemukan Islam itu mereka sungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Waktu saya haji tahun 2012 kalau nggak salah, itu kebetulan kemah kami itu ya di Mina itu ya, bersebelahan dengan kemah jemaah haji dari North Amerika, Amerika Utara, Kanada dan Amerika Serikat. Bersebelahan gitu. Biasanya kalau kita ngambil nafarsani ya 3 hari ya, nah, itu gerbangnya itu dibuka, jadi kita bisa berkunjung begitu, ngelihat mondar-mandir ke sana kemari, jalan-jalan. Maka ya kita pun jalan-jalan lah ke kemah para jemaah haji dari North Amerika, orang-orang bule. Kita begitu terkejut Pak, begitu kita tiba di perkemahan mereka, seolah-olah kita bukan berada di tengah-tengah para bule. Betul, kita lihat penampilannya, cara ibadahnya, kegiatan-kegiatannya. Luar biasa, ya, taklimnya, ya, bisa kita lihat dari situ kesungguhan mereka untuk mendalaminya. Taklimnya itu betul-betul begitu, seperti orang-orang yang sudah lama ngaji di kalangan kaum muslimin itu. Begitu pula penampilan fisiknya. Nah, begitu kita jalan-jalan ke tenda-tenda perkemahan jemaah haji Indonesia, la haula wala quwata illa billah. Ada yang pakai kutang keluar dari tenda. Iya Pak, macam nggak kenal aurat. Kalau amalan-amalan bid'ahnya jangan tanya. Para jemaah yang dimuliakan itu muslim sejak lahir. Pemandangan yang sangat kontras yang kita lihat. Kenapa? Karena si muslim yang sejak lahir ini sudah merasa aman, nyaman dengan caranya beragama. Padahal dia belum pernah belajar dari kecil itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kita sebutkan ya bahwa salah satu tanda indikasi taubat nasuha itu adalah hamba itu bangkit dan sungguh-sungguh menuntut ilmu, mendalami agamanya. Ikhwani fiddin. Dan orang yang sungguh-sungguh mendalami agama akan para jemaah yang dimuliakan Allah,
Tadi kita sebutkan ya bahwa salah satu tanda indikasi taubat nasuha itu adalah hamba itu bangkit dan sungguh-sungguh menuntut kehidupannya. Itu proses yang harus kita jalani para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, ya karena kita nggak tahu sisa usia kita. Berapa lama lagi kita eksis di muka bumi Allah ini kita nggak tahu. Ya, ya kita tutup saja pertemuan kita pada malam ini, pada malam hari ini dengan sebuah kisah yang menunjukkan betapa beruntungnya orang yang dapat ilmu, orang yang bertaubat dan selamat dengan ilmunya. Antum tahu kisah tukang jagal yang telah membunuh 99 jiwa? Pernah dengar ya? Pernah. 99 orang sudah dijagalnya, dibunuhnya. Ada di sini yang sudah bunuh 99 orang. Kalau ada gimana? Oh itu pantasnya dihukum mati kan begitu ya? Oh, pokoknya udah buruk kali lah itu. 99 orang. Ini pembunuh berdarah sadis. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ya seburuk-buruknya manusia, dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu buruk. Maka dia pun mau bertaubat. Muncul keinginan di dalam hatinya untuk bertaubat. Maka dia cari orang yang bisa membimbingnya untuk bertaubat. Ketemu, kata orang-orang, itu di sana ada orang soleh. Kelihatannya dia baik secara visual ya. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Datangilah orang itu, mungkin dia bisa membimbingmu kepada taubat. Maka dia datangilah ahli ibadah ini, rahib. Rahib di situ artinya ahli ibadah. Dia datangi ahli ibadah ini, dia tanya, apakah aku bisa taubat? Ahli ibadah itu bertanya, apa dosa yang kamu lakukan? Dia jujur aja, namanya juga mau taubat. Aku sudah bunuh 99 orang. Maka terkejutlah ahli ibadah ini. Karena jahilnya dia, jadi belum tentu orang yang ahli ibadah itu punya ilmu. Dia enggak punya ilmu ini, jahil, tapi rajin ibadah. Ini musibah kejahilan namanya. Maka dengan kejahilannya dia pun berkata, dia pun memberikan jawaban, wah parah kamu, enggak ada taubat bagimu. Bayangkan ini orang mau taubat, dikatakan tidak ada taubat bagimu. Dan dosanya bukan sembarang dosa, bunuh orang kayak bunuh nyamuk. Dihalangi dari taubat, apa yang terjadi? Dia pun kalap, panik. Maka dia bunuh ini ahli ibadah ini, genaplah 100. Nah itulah musibah jahil itu, silap-silap nyawa melayang. Gara-gara memberikan jawaban yang salah. Dia menjawab dengan kejahilan, salah jawab dia. Dia enggak tahu, dia jahil tentang Allah yang punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu. Dia enggak tahu itu. Dia enggak tahu luasnya rahmat Allah. Dia menghalangi orang ini dari taubat. Maka akibatnya nyawanya melayang. Maka genaplah orang yang dibunuhnya 100 jiwa. 100. Tambah 1 itu. Tapi memang dasarnya dia ingin taubat ini. Dia terus cari orang yang bisa membimbingnya.
Maka orang-orang pun mengatakan, wah di sana ada seorang alim, ahli ilmu. Datangilah orang itu, mungkin dia bisa membimbingmu kepada taubat. Maka dia datangi ahli ilmu itu dan dia berkata, adakah taubat bagiku? Aku telah membunuh 100 jiwa. Apa jawaban ahli ilmu ini? Nah, karena dia punya ilmu, dia tahu tentang Allah. Dia tahu salah satu nama dan sifat Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, Maha Pemaaf. Rahmat dan kasih sayangnya mendahului kemarahannya. Maka dia pun menjawab, ahli ilmu ini pun menjawab, siapa yang mampu menghalangimu dari taubat? Tidak ada, taubatlah. Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maka gembiralah si tukang jagal ini. Dia pun bertaubat. Sekarang berubah jadi mantan tukang jagal. Jadi itu sifat ilmu, selamat dan menyelamatkan. Kalau ahli ilmu ini salah jawab, maka dia akan jadi korban ke-101. Ya, iya. Salah jawab saja, udah hilang nyawanya. Karena di hadapannya seorang tukang jagal. Karena dia menjawab dengan ilmu, dia selamat dan menyelamatkan orang lain. Si ahli ibadah itu karena kejahilannya, dia binasa dan membinasakan orang lain. Dia kehilangan nyawa, si tukang jagal ini melakukan dosa yang sama untuk ke-100 kalinya. Gara-gara kejahilan itu musibah kejahilan namanya. Berkah ilmu menyelamatkan dia dan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan pemiliknya dan menyelamatkan orang lain. Dia selamat dan tukang jagal itu pun selamat. Maka Nabi mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Kalau sudah muncul bulan purnama, bintang-bintang enggak kelihatan cahayanya. Betul kan? Nah, keberuntungan si tukang jagal yang sekarang sudah jadi mantan ini tidak berhenti di situ saja, berlanjut. Ini berkah bertemu dengan ahli ilmu ya, yang bisa membimbing kita kepada ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Ini keberkahannya. Si alim ini menyampaikan sebuah ilmu yang penting kepada mantan tukang jagal ini. Mantan sekarang sudah. Dia memberikan sebuah ilmu, satu ilmu, enggak banyak-banyak. Tapi itu penting. Satu ilmu, tapi itu penting bagi si tukang jagal ini yang sekarang sudah bertaubat dari dosa membunuh. Apa kata ahli ilmu ini kepada si mantan tukang jagal itu? Apa katanya? Kamu jangan bunuh orang lagi ya. Enggak. Karena kalau itu si tukang jagal pun sudah tahu. Enggak perlu dikasih tahu lagi karena dia memang sudah bertaubat. Maka bukan itu yang dikatakan oleh ahli ilmu ini kepada si mantan tukang jagal, bukan. Tapi apa? Suatu perkara yang sangat penting, satu perkara yang menunjukkan kesungguhan taubatnya, yaitu apa? Meninggalkan sebab-sebab dosa. Apa kata si ahli ilmu ini? Kamu itu tinggal di lingkungan yang buruk. Tinggalkanlah lingkungan itu, pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang menyembah Allah, sembahlah Allah bersama mereka. Artinya apa? Sebab si tukang jagal ini jatuh dalam dosa
yang besar tadi, membunuh sampai 100 jiwa, adalah faktor lingkungan dan pergaulan. Maka untuk menunjukkan bukti kesungguhan taubatnya, dia harus tinggalkan itu. Ya, sungguh enggak dia bertaubat? Dia harus meninggalkan negeri itu. Karena negeri itu negeri yang menjadi sebab dia jatuh dalam perbuatan dosa tersebut. Satu ilmu saja. Tapi ilmu ini ilmu penting dan menyelamatkan si tukang jagal ini. Ya? Apa yang dilakukan oleh si mantan tukang jagal ini? Dia langsung GPL, nggak pakai lama. GPN, nggak pakai nanti. Untuk amal soleh jangan GPL, GPN. Nggak pakai lama, nggak pakai nanti. Dia langsung melakukan, mengamalkan satu ilmu yang dia dapatkan dari ahli ilmu tersebut. Dia amalkan. Dia dapat satu ilmu itu, dia amalkan. Dia pun meninggalkan lingkungan dan pergaulannya itu. Nggak takut dia. Kadang-kadang ada sebagian orang mau tobat tapi masih berat meninggalkan lingkungan dan pergaulannya. Akhirnya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ini kan namanya seperti taubat sambel itu. Maka si tukang jagal ini sungguh-sungguh taubatnya, dia tinggalkan itu. Dia pun berangkat ke negeri yang dikatakan oleh alim tadi. Qadarullah, ajal nggak ada yang tahu kapan datang ya. Zahirnya si tukang jagal ini bukanlah orang yang tua renta sudah gemeteran gitu, enggak. Buktinya apa? Kemarin masih bisa bunuh satu orang lagi. Gak mungkin sudah gemeteran gini bisa bunuh orang. Zahirnya apa? Dia masih muda, masih kuat. Tapi ajal siapa yang tahu? Bukan jaminan kalau masih muda nggak mati. Di tengah jalan tiba ajalnya. Apa? Tiba ajalnya. Mati dia di tengah jalan. Belum sampai ke negeri yang ditujunya. Tapi sudah keluar dari negeri yang didiaminya. Ini kejadian satu-satunya ini. Ya, rombongan malaikat yang akan membawa ruhnya itu ada dua yang turun. Malaikat azab dan malaikat rahmah. Malaikat yang putih dan malaikat yang hitam berebut-rebut untuk membawa ruh si tukang jagal ini. Apa kata malaikat azab, malaikat yang hitam legam? Orang ini sudah melakukan dosa yang besar, udah 100 orang dijagalnya. Apa kata malaikat rahmah, malaikat yang putih? Orang ini sudah bertaubat kepada Allah. Buktinya dia pergi meninggalkan negerinya. Maka Allah mengirim malaikat yang lain untuk menengahi. Ya, diutuslah malaikat lain untuk menengahi dua malaikat ini. Apa kata malaikat itu? Ukur saja mana yang lebih dekat, ke negeri yang hendak ditujunya atau negeri yang ditinggalkannya. Ternyata dia lebih dekat ke negeri yang hendak ditujunya. Dalam riwayat lain dikatakan cuma sejengkal. Lebih dekat ke negeri yang hendak ditujunya. Maka ruh mantan tukang jagal ini pun dibawa oleh malaikat rahmah. Artinya dia mendapatkan husnul khotimah. Ruh tukang jagal yang telah membunuh 100 jiwa. Ini orang yang beruntung kali ini. Keberuntungan di akhir hidupnya, last minute dalam kehidupannya. Keberuntungannya itu karena bertemu dengan seorang alim ahli ilmu yang memberikannya ilmu, satu-satunya ilmu, langsung diamalkan selamat. Luar biasa. Tapi dia betul-betul taubatnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bayangkan kalau dia telat sesaat saja, itu sudah jadi bagian malaikat azab itu. Atau dia mati di negeri yang didiaminya, udah pasti
akan dibawa oleh malaikat azab itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia berkah dari ilmu. Ya, dari situ para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan kita dapat mengisi sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk sungguh-sungguh mendalami agama, menunjukkan, membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang benar taubatnya, sungguh-sungguh taubatnya, taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.